Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin tanggal 20 Maret 2023. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yusuf untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon, semoga berkat doanya, gerejamu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatanmu itu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini pada Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria, diambil dari Injil Matius, pasal 1, ayat 16. Dilanjutkan ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu tanda nyata bahwa orang itu sungguh beriman adalah memiliki sikap mendengarkan. Mendengarkan menunjukkan kesadaran bahwa orang tak bisa hidup bagi dirinya sendiri. Bukankah dosa diawali ketika manusia ingin menjadi tuan atas dirinya sendiri? Bukankah dosa diawali ketika manusia tidak mau mendengarkan nasihat Allah untuk tidak makan buah yang terlarang itu? Santo Yusuf yang kita rayakan hari ini adalah seorang yang sungguh beriman. Ketika mendengar
bahwa Maria tunangannya mengandung, dia sudah mematangkan rencana untuk menceraikan Maria diam-diam. Dengan cara demikian, ia tidak mau membongkar aib Maria di depan umum yang bisa mengakibatkan Maria dirajam sampai mati. Meskipun sudah memiliki rancangannya sendiri, Santo Yusuf masih terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dan ketika ternyata Tuhan menghendaki Yusuf untuk tetap menerima Maria sebagai istrinya, Yusuf pun menerimanya. Dengan demikian, Yusuf ambil bagian yang sangat penting dalam rencana keselamatan Tuhan dengan menjadi bapa pemelihara Sang Putra Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tokoh Yusuf yang kita rayakan hari ini sangat jarang dicitrakan dalam Alkitab, kecuali pada kisah kelahiran Yesus. Penginjil Matius menampilkan sosoknya sebagai seorang yang sedang dilema dalam mengambil keputusan antara bertahan dengan Maria yang sedang mengandung atau menceraikannya diam-diam. Dalam pergulatannya itulah Allah bertindak melalui malaikat yang memintanya untuk mengambil Maria sebagai istri. Pilihan ini pun bukan sesuatu yang mudah, mengingat konsekuensi besar yang menantinya kemudian. Hal yang sangat mengagumkan dari pergulatan Yusuf adalah bahwa ia masih mendengarkan dan mematuhi kehendak Allah di atas kegelisahan pribadinya. Dalam pengalaman Yusuf, kegalauan dan persoalan hidup menjadi lebih jernih ketika kehendak Allah menjadi takaran tunggal dalam mengambil keputusan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup kita sebagai orang-orang beriman di zaman sekarang juga tak lepas dari pilihan-pilihan yang harus kita pilih atau jatuhkan. Ada ukuran yang kerap kita gunakan dalam mengambil keputusan dalam hidup. Terkadang kita tidak mendengarkan dan mematuhi kehendak Allah. Kita kerap tergoda untuk mengedepankan keinginan pribadi, sehingga keputusan yang kita ambil seringkali adalah apa yang bagi kita akan terasa menyenangkan dan nikmat. Tapi kemudian kita gampang kecewa ketika keputusan-keputusan yang diambil justru ternyata keliru. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yusuf menjadi contoh bagi kita bagaimana seharusnya bergumul dengan hidup. Sebagai seorang beriman, kita dipanggil untuk selalu berani mendengarkan kehendak Allah. Keputusan yang didasari oleh kemarahan, sakit hati, emosi, dan dendam pasti bukan sebuah keputusan yang baik dan benar. Karena itu, sebagai orang-orang beriman, kita diajak untuk mencontoh teladan hidup dari Santo Yusuf dengan selalu mendengarkan Allah dan kemudian menjadikan kehendak Allah sebagai jalan keputusan yang harus kita ikuti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ya, memang hanya Tuhanlah yang mampu membantu kita untuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan keputusan yang kita ambil dengan selalu mendengarkan suara dari Tuhan pasti tidak akan membawa kekecewaan.
Meskipun pada awalnya mungkin terasa pahit, sulit, tapi pada akhirnya akan mendatangkan rahmat penyelamatan yang membahagiakan, yang membuat kita sungguh-sungguh bersyukur atas keputusan yang kita ambil. Karena itu, tepat juga pepatah yang mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di balik salib tersembunyi rahmat keselamatan yang membahagiakan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang yang selalu mendengarkan suara Allah sebagaimana telah ditunjukkan oleh contoh dan teladan dari Bapa Santo Yusuf. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.